Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Semoga video kali ini akan menambah keimanan umat Islam bahwa Yesus, atau yang disebut Nabi Isa, tidak disalib, dan bagi umat Kristiani, terutama para fans berat CP dan David Woods, kami sangat-sangat tidak menyarankan Anda menonton video ini, sebab ini akan sangat menyakitkan bagi keimanan saudara, dan jika saudara nekat mau menontonnya, maka bersiaplah untuk mual-mual, atau jika saudara beruntung, saudara akan bersyahadat, dan menjadi mualaf, insya Allah, dan itulah yang kami harapkan. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasan. Mari kita simak kisah Yesus pada hari-hari menjelang penyaliban, berdasarkan kisah yang tertulis di dalam Bible. Kita mulai dari surat Matius pasal 26, ayat 36, hingga 39. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Bahkan doanya tersebut diulang hingga 3 kali, berdasarkan surat Matius pasal 26, ayat 44. Yesus mengetahui bahwa dia akan segera ditangkap dan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa berupa penyiksaan, yang dikiaskan sebagai cawan dalam doanya tersebut. Dan di dalam doa itu juga, Yesus masih berharap hal yang baik, bahwa sekiranya cawan atau musibah, siksaan, atau penangkapan itu, tidak terjadi. Namun bagaimana caranya, dia serahkan kepada Tuhan. Kemudian Yudas, salah seorang dari murid Yesus, berkhianat, dialah yang menghantarkan para prajurit Roma yang diikuti oleh para tetua dan ahli-ahli Taurat, menuju ke tempat Yesus berada. Singkatnya Yesus ditangkap dan dibawa kepada Herodes untuk diadili, yang dikisahkan pada surat Lukas pasal 23 ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Yesus dibawa kepada Herodes agar diberi hukuman mati dengan saksi palsu. Namun tidak ada keputusan dari Herodes. Karena Herodes tidak mau memberikan hukuman mati kepada Yesus, lalu Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus yang merupakan wali negeri pada saat itu. Dijelaskan dalam Lukas 23 ayat 20-22, bahwa Pilatus telah memeriksa Yesus, dan tidak ada satupun kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Karena Yesus tidak berhak mendapatkan hukuman mati, maka Pilatus menawarkan penggantian orang yang akan dihukum. Kebetulan saat itu ada orang yang namanya mirip dengan Yesus, yang juga sedang ditahan. Orang tersebut bernama Yesus Barabas. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Matius pasal 27 ayat 16. Bagi Pilatus, lebih adil menghukum mati orang yang jelas akan kejahatannya, daripada harus menghukum orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, karena kekuatan massa yang menginginkan agar Yesus dihukum mati, maka Pilatus pun menyerah. Keputusan bersalah diserahkan kepada halayak ramai, karena kondisi saat itu sudah semakin kacau. Pilatus cuci tangan dari apa yang diinginkan oleh para tetua Taurat dan mereka yang memusuhi Yesus. Hal ini dideskripsikan dalam Matius pasal 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Baik Pilatus dan Herodes tidak ada satupun yang memberikan keputusan agar Yesus dihukum mati. Keputusan hukuman mati diserahkan kepada kerumunan orang-orang yang memusuhi Yesus. Dan singkat cerita, Yesus pun dibawa oleh tentara Romawi, untuk disalibkan. Mengingat hari itu adalah hari Jumat, yang artinya saat matahari terbenam, maka hari sudah memasuki hari Sabat, atau hari Sabtu. Di mana pada hari itu tidak boleh ada mayat yang digantung, maka jika ada tahanan yang belum mati, agar cepat mati, maka mereka yang disalib dipatahkan kakinya. Tahanan yang di samping Yesus belum mati, sehingga mereka dipatahkan kakinya, kecuali Yesus, sebab penjaga melihat Yesus sudah tidak bergerak, sehingga hanya Yesus yang tidak dipatahkan kakinya. Dan kondisi ini menurut penulis kitab Yohanes, adalah sebagai penggenapan nubuatan, yang tertera dalam Yohanes 19, ayat 36. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Disinilah yang menjadi permasalahan kepercayaan kepada Yesus mati di salib. Mari kita telusuri pada ayat mana, dalam kitab Perjanjian Lama, yang menceritakan tentang tidak ada tulangnya yang patah. Ini adalah penggenapan nubuatan Mazmur 34 ayat 20 yang berbunyi, "Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah." Yang jadi masalah adalah jika kita baca Mazmur ini dari ayat 17 hingga 21. Mengingat klaim Yohanes ini adalah pemenuhan nubuatan untuk Yesus, maka apa yang berlaku pada ayat-ayat berikut berarti juga untuk Yesus.
Mazmur 34 ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tepat sekali, ini adalah ketika Yesus berada di Taman Getsemani berseru dalam doa beliau, agar cawan tersebut bisa dihilangkan. Yang jadi problem Mazmur 34 ayat 17, tertulis bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan segala kesesakan yang dialami Yesus. Jadi ini nubuatan penyelamatan Yesus dari penyaliban. Oke lanjut, ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Lagi-lagi Tuhan berjanji bahwa ia menyelamatkan kemalangan Yesus yang remuk jiwanya. Makin jelas, ini nubuatan penyelamatan Yesus. Lanjut ayat 20. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tapi jika disalib, tulang telapak tangannya hancur dipaku. Jika memang tidak ada satupun tulang yang patah, maka mau tidak mau, memang Yesus tidak disalib. Kalau gitu, siapa yang disalib? Yudas. Tunggu brother, sabar, nanti kita sampai pada bagian itu. Lanjut dulu ke ayat 21. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar, akan menanggung hukuman. Siapa yang fasik? Apa itu fasik? Fasik adalah orang-orang yang berbuat kerusakan dan kejahatan. Siapa dia? Tentu yang sudah dijelaskan pada narasi sebelumnya, mereka adalah para penyamun yang disalib. Tapi tunggu, ada lagi yang lain. Ada, siapa dia? Matius 40 ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Jadi kemalangan akan mematikan orang fasik. Orang fasik yang bernama Yesus Barabas, atau Yesus anak Bapa lah yang mati. Barabas itu artinya anak Bapa. Yesus Barabas lah yang disalib. Kemudian ayat, siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Mereka adalah para tua-tua Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang menolak ajarannya. Bukan hanya menolak, tapi juga menantang kutukan Tuhan, dengan mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami, dan atas anak-anak kami. Matius 27 ayat 25. Dan sejarah membuktikan jika orang-orang Yahudi mengalami beberapa kali genosida. Pada pasal lain yang masih di surat Mazmur, namun pada pasal 94 ayat 21, tertulis. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Ini sesuai sekali dengan peristiwa saat orang-orang yang memusuhi Yesus itu memberikan tuduhan palsu kepada Yesus saat disidang. Selanjutnya masih di Mazmur, namun pada pasal 37 ayat 28 berbunyi. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi Tuhan mencintai hukum, itu berarti yang benar tidak boleh menerima hukuman atas kesalahan yang mereka tidak perbuat, sedangkan yang bersalahlah, yang akan menerima hukuman. Dan kalimat, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus pada Yohanes 8 ayat 29 yang berbunyi. Dan ia, yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sedangkan kita ketahui bahwa orang yang disalib ditinggalkan oleh Tuhan, dengan berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Matius 27 ayat 46, dan Markus 15 ayat 34. Oke guys, demikian dulu, bukti jika Yesus itu dinubuatkan untuk diselamatkan, bukan disalibkan. Terus dukung channel ini sebab kita akan bahas hal yang sangat krusial bagi kepercayaan Kristen, yang mana nantinya cukup untuk membubarkan kepercayaan tentang penyaliban demi menebus dosa manusia. Salah satu yang akan dibahas adalah bukti penyerupaan orang yang disalibkan dan juga penjelasan bagaimana kejadiannya jika memang Yesus Barabas yang disalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.